Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Triarga hari ini? Sehat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar budaya dalam menyambut tamu. Teman-teman, menyambut tamu itu ada tata krama dan adab sopan santunnya ya. Nah, kita simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, di sini siapa yang orang Sunda? Ada yang orang Batak? Ada yang orang Minang atau orang Padang? Atau ada yang orang Jawa? Banyak ya di sini kayaknya orang Jawa. Nah, teman-teman, itu namanya suku. Suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, suku Ambon. Nah, ternyata teman-teman itu kan baru beberapa saja ya yang kita tahu ya suku-suku itu. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa. Ada lebih dari 300 suku bangsa. Dari mulai Merauke sampai Papua itu ada hampir 300 bangsa. 300 suku bangsa. Dan terdiri dari kurang lebih 700 bahasa. Kita cuma tahu bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Ada yang tahu bahasa Indonesia, ada yang tahu mungkin orang tuanya suka ngomong bahasa Jawa, ada yang ngomong bahasa Ambon. Tapi ternyata teman-teman Indonesia itu memiliki 700 bahasa. Banyak banget ya teman-teman ya. Ya iyalah ya banyak karena sukunya aja banyak teman-teman. Sukunya tuh ada 300 suku. Nah, dari banyaknya suku bangsa dan bahasa, tapi kita tetap satu, yaitu kita adalah bangsa Indonesia. Nah, karena kita semua ini bangsa Indonesia, maka kita perlu saling memahami, saling mengetahui, dan saling mengenal satu sama lain. Tidak boleh tuh membeda-bedakan teman, aku maunya berteman sama orang Jawa aja, aku maunya berteman sama orang Padang aja. Tidak bisa, karena kita bangsa Indonesia. Satu, ya. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui adat menyambut tamu? Yang pertama, pastinya Allah itu menyukai orang-orang yang memuliakan tamunya, yang menghargai tamunya, gitu. Ya, jadi saat kita ada tamu, saudara kita atau teman kita dari bangsa dan suku yang berbeda dengan kita tetap harus menerimanya, kita tetap harus senang kepada tamu yang datang ke rumah kita. Nah, selain itu, yang kemudian selanjutnya, tamu akan merasa senang dan nyaman berada di rumah atau daerah kita. Nah, kalau kita menyambut tamu kita itu dengan ramah, dengan sukacita, maka tamu yang datang ke rumah kita juga akan senang rasanya. Nah, dengan senang itu sehingga dia merasa dekat dengan kita. Dan jadinya saat di kemudian harinya, dia jadi tidak sungkan. Jadi dia tetap ingin bertemu dengan kita, berkenalan dengan kita, kayak gitu. Dan selanjutnya itu mempererat tali silaturahmi. Jadi yang awalnya kita tidak terlalu kenal jadi lebih kenal. Jadi kita semakin bertambah deh saudara kita. Nah, tradisi daerah dalam menyambut tamu. Nah, misalkan saat tamu datang, kita memberikan apa ya? Nah, ini biasanya ada yang pertama, saat tamu datang, kita memberikan pertunjukan berupa tarian tradisional atau musik-musik tradisional seperti gamelan atau mungkin angklung, kayak gitu ya. Tamu datang dan kita disambut dengan bunyi-bunyian angklung gitu. Nah, biasanya tamu-tamu yang disambut dengan pertunjukan tarian atau musik tradisional itu adalah tamu-tamu agung atau tamu-tamu besar, seperti contohnya tamunya itu adalah seorang presiden, gubernur, atau pejabat-pejabat daerah lainnya. Nah, kemudian selain pemberian pertunjukan, biasanya tamu yang datang itu juga disuguhkan dengan makanan dan minuman khas daerah. Seperti contohnya yang digambar nih, makanan rendang. Nah, rendang ini biasanya disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang. Dan yang menyuguhkan itu biasanya adalah ini suku Minang atau orang Padang. Nah, kemudian selain itu juga biasanya tamu itu diberikan penghargaan berupa kalung, bunga, atau souvenir daerah tersebut. Seperti contohnya yang digambar ini, ada pejabat daerah yang
diberikan kalung bunga nih ya. Hanya juga pemberian penghargaan berupa kalung atau souvenir kepada tamu-tamu agung juga, di presiden atau pejabat daerah lainnya. Namun biasa juga memberikan souvenir. Nah, ini 3 hal yang biasa diberikan kepada tamu. Selain 3 hal tersebut, Bu Fani akan memberikan contoh tradisi persuku. Ya, jadi ini adalah beberapa budaya daerah di Indonesia dalam menyambut tamu. Contohnya yang pertama itu adalah dari daerah DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta atau biasanya orang Jakarta itu memiliki suku aslinya itu adalah suku Betawi. Nah, pada saat menyambut tamu, biasanya itu disambut dengan ada yang namanya tradisi palang pintu, yaitu tradisi saling memberikan pantun, saling membalas pantun. Dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Waduh. Jadi abang yang punya di tempat, Bang? Iya, Bang. Bang, maafin gubernur kita nih, Bang. Nah, ini adalah makanan-makanan tradisional Betawi, suku Betawi yang biasa disuguhkan kepada tamu-tamunya. Ada roti buaya, kue cucur, mungkin ada yang suka kue cucur, kerak telur, dan kue cincin. Tetapi masih banyak sekali makanan dari suku Betawi yang biasa disuguhkan. Tapi ini adalah beberapa makanan yang sering atau yang sering kita lihat di daerah Jakarta gitu ya. Kemudian dari Jawa Barat itu ada yang namanya memiliki suku asli namanya suku Sunda. Nah, tradisinya itu yang biasa diberikan kepada tamunya itu ada namanya bubukaan atau seni lengser. Nah, kemudian dari Sumatera Barat itu ada suku asli disebutnya dengan suku Minang, orang Minangkabau atau suku Minang. Nah, contohnya itu adalah mereka menyambut tamunya itu dengan memberikan pertunjukan tari indang. Nah, karena nama kelas kita itu dari Sumatera Barat, itu ada Gunung Tandike, Gunung Marapi, dan Gunung Singgalang. Bu Fani juga akan memberikan beberapa contoh makanan dari Sumatera Barat. Dan yang nantinya kita juga akan membuat makanan tersebut, yaitu adalah salah satunya makanan rendang. Nah, ini contoh dari makanan rendang. Makanan rendang itu adalah dinominasikan itu adalah makanan terenak di dunia. Wow, makanan terenak di dunia salah satunya itu berasal dari Sumatera Barat. Bangga nggak sih kita menjadi bangsa Indonesia? Bangga dong ya pastinya. Nah, selain rendang sebenarnya ada beberapa juga makanan tradisional di Sumatera Barat yang biasa disuguhkan kepada tamu-tamunya. Itu ada galamai dan juga nasi kapau. Bisa dilihat ya contohnya. Nah, kalau dari Sumatera Utara atau suku Batak, ini juga di Sumatera Utara, suku Batak itu memiliki beberapa bahasa. Nah, ini contohnya itu adalah di sini ada tradisi mangulasi atau pemberian kain ulos. Jadi pada saat tamu datang, maka orang memberikan kain ulos dan kemudian disampaikan di pundaknya. Seperti itu. Itu adalah sebagai suatu penghormatan. Jadi kain ulos itu adalah kain khas suku Batak. Nah, selanjutnya Bu Fani akan memberikan beberapa contoh-contoh lain dari daerah lain yang biasanya itu adalah mereka menyambut tamu mereka dengan beberapa tarian-tarian. Silahkan menyaksikan.
Beoko Arorawa Kombe Temino Kibe Kubaroko Kubeko Yumano Muawe Age Unke Unke Unkerido Unke Jombe Unkerido Unke Unke Unkerido Unke Jombe Jombe Hiro. Nah, ternyata teman-teman di dalam Islam juga sudah ada loh adab-adab dalam menyambut tamu. Ternyata bukan hanya Indonesia, tetapi juga Islam juga mengajarkan kita bagaimana cara menyambut tamu. Nah, bagaimana adab yang baik? Yang pertama, kita berbicara kepada tamu kita itu dengan perkataan yang sopan dan santun. Ya, tidak ketus, tidak dengan marah-marah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah ramah dan murah senyum. Jangan sampai nih teman-teman, tamu kita orang datang berkunjung kepada rumah kita, tetapi kita menampakkan wajah yang murung, wajah yang masam, wajah yang jutek. Nantinya teman kita atau saudara kita yang berkunjung ke rumah kita itu merasa tidak nyaman, yang akhirnya males main ke rumahnya lagi gitu, males bertamu lagi, soalnya disambutnya itu tidak ramah misalkan. Jangan sampai seperti itu ya. Dan kemudian yang ketiga, bisa juga kita menyambut tamu itu salah satu adabnya adalah memberikan makan atau minuman. Jadi jangan sampai tamu yang datang ke rumah kita tidak disuguhkan sama sekali, minimal minum gitu ya teman-teman ya. Atau ditawarkan saja mau minum atau tidak. Tetapi kalau tamu kita sedang berpuasa, jangan dipaksa juga untuk minum ya. Dan yang keempat, itu adalah tidak memilih-milih tamu. Seperti yang sudah Bu Fani sampaikan tadi, meskipun seperti yang sudah Bu Fani sampaikan tadi, tidak perlu memilih-milih tamu. Jangan sampai tamu atau teman kita, jangan sampai, aku maunya menerima tamu dari suku Jawa aja, atau dan aku yang perempuan aja. Tidak boleh ya teman-teman ya. Segitu aja dulu ya materi IPS kita pada kali ini dalam tema budaya menyambut tamu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Bu Fani tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.